aku Alexia. Kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi bekas gigitan nyamuk. Langsung aja ya. Yang pertama kita tuh harus tahu itu penyebabnya karena apa? Karena alergi atau karena debu atau karena apa ya? Alergi kan banyak juga, alergi seafood, alergi apapun. Dan kalau misalnya kita udah tahu itu karena nyamuk, oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu harus memakai pakaian panjang. Karena apa? Karena bekas gigitan nyamuk itu nggak akan hilang kalau kita tidak menghentikan penyebabnya, menghentikan atau mencegahnya. Nah, kenapa? Karena kalau dengan nyamuk itu ada beberapa senyawa di dalam tubuh kita yang menyebabkan nyamuk itu menghampiri kita. Maka dari itu kita harus menutup. Dengan menutup, maka nyamuk itu tidak bisa atau terhambat penciumannya dengan adanya darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, gitu ya. Terus makanya waktu itu aku itu belum tahu aku tuh alergi apa gitu. Jadi aku dari kecil itu sama ibu aku nggak sama ibu aku sih, waktu aku dari kecil itu dikirain tuh alergi yang macam-macam, dikirain alergi seafood, dikirain alergi apa, alergi debu, alergi matahari, alergi apapun. Nah, ternyata waktu aku memutuskan untuk berhijab syar'i, bener-bener berhijab menutup semua aurat, nah itu dokter aku kaget gitu, kok tiba-tiba bekasnya hilang gitu ya semua, terus memudar, terus tiba-tiba kulitnya itu jadi bagus, nggak kayak dulu lagi gitu. Ternyata punya selidik aku alergi gigitan nyamuk. Jadi apa ya namanya, darah manis atau istilah medisnya itu prurigo. Aku tuh pengidap prurigo. Nah, jadi apa ya, dari sini tuh kadang kita kayak mikir gitu ya, kok nggak bisa mulus kayak teman-teman yang lainnya gitu. Padahal itu kalau menurut aku itu tuh salah satu bentuk kecintaan Allah sama kita. Jadi istilahnya kita kayak dipaksa gitu. Nah, dipaksa untuk menutup aurat sih. Kalau aku pribadi, aku sangat beruntung, sangat bersyukur punya penyakit ini, karena dengan ini aku jadi lebih menutup aurat dan itu juga bagus buat kesehatan aku sendiri. Terus tip yang ketiga, siapkan anti nyamuk atau lotion nyamuk. Nah, lotion nyamuk ini aku sih biasanya nggak gampang cocokkan ya sama lotion yang ada di pasaran. Nah, tapi aku ada satu yang cocok, yaitu Sovel bengkoang. Ini aku kasih tahu Sovel bengkoang. Nah, itu aku cocok banget pakai itu Sovel bengkoang karena dia lembut gitu di tangan. Terus dia juga ada efek mencerahkan ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi aku pakai itu terus, nggak bisa skip yang lain. Jadi aku harus mencegah nyamuk untuk gigit aku dengan itu. Kalau misalnya kalian benar-benar nggak bisa, kalian bisa pakai anti nyamuk yang lain, entah itu anti nyamuk elektrik atau anti nyamuk yang dibakar, nggak apa-apa. Terus tips selanjutnya, kalian masih belum kering lukanya, kalian wajib pakai salep. Nah, salep yang dijual di pasaran, di apotek, ini hidrokortison. Ini buat yang bernanah gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bernanah, kalian bisa pakai kaladin cair, terus bisa pakai bedak. Nah, ditunggu aja, atau bisa pakai salep seriti. Nah, karena aku kurang menyarankan ini sih, kalau misalnya kalian nggak yang parah gitu, yang nggak sampai bernanah, nggak usah pakai ini karena ini obat keras, jadi nggak usah, ditunggu aja gitu. Yang penting hindari penyebabnya, maka untuk menyembuhkannya juga insya Allah gampang. Terus tips selanjutnya, kulit kalian jangan sampai kering. Jadi kalian harus pakai sabun cair. Kalau sabun itu body wash yang cair karena dia benar-benar melembabkan. Terus harus pakai hand and body. Nah, kalau misalnya kalian udah nyobain hand body apa aja dan itu belum melembabkan kulit kalian, masih kering, masih begini, ini tuh masih putih, kalian harus nyampur itu pakai minyak zaitun. Terus harus rajin luluran. Karena apa? Karena itu yang membantu untuk mengikis sel-sel kulit mati kalian. Jadi yang hitam-hitam, yang jelek-jelek itu insya Allah bakalan keangkat gitu. Dan
Dan minimal luluran itu minimal 1 minggu sekali, kalau bisa setiap hari nggak apa-apa, tapi lebih baik sih 2 hari sekali. Terus tips selanjutnya yaitu minum jamu atau suplemen. Nah, jamunya kalau misalnya kalian bisa pahit gitu ya, bisa merasakan pahit, kalian minum jamu pahitan itu benar-benar ampuh. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, kalian beli aja pil pil. Aku sih biasanya pakai pil snack itch removing pill ini di toko-toko obat Cina gitu, sama antihistamin ini. Nah, aku minumnya sih sehari sekali. Tapi kalau misalnya kalian parah sakitnya, nah kalian bisa lihat ada aturan pemakaiannya di situ. Ada 3 kali sehari kalau nggak salah. Nah, tapi kalau nggak parah-parah banget, kalian cukup buat maintenance perawatan aja, itu 1 kali sehari aja udah cukup. Dan yang terakhir, yang paling penting, harus rajin-rajin berwudu dan berdoa. Itu yang paling penting. Kita udah usaha apapun, tapi kalau Allah belum menghendaki kita untuk sembuh, kita insya Allah nggak bisa sembuh gitu. Jadi harus berdoa, harus banyak-banyak evaluasi diri gitu. Sakitnya karena apa gitu. Bisa saja itu buat mengikis dosa kita, atau itu cara Allah buat sayang kita gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian benar-benar udah bingung gitu ya, kok udah segala cara nggak bisa, kalian harus berdoa banget dan banyak-banyakin sedekah. Nah, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe, paling penting itu subscribe ya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung atau gimana, kalian bisa komen-komen di bawah. Dan misalnya kalau kalian pengen dikasih tips yang lainnya, kalian juga bisa komen di bawah. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Harus ketemu di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.